Kebiasaan bangun pagi yang berkualitas. Agar kebiasaan bangun pagi kita bermanfaat, tentu saja dibutuhkan bangun pagi yang berkualitas. Artinya, kita bukan sekadar bangun pagi-pagi sekali tanpa makna dan tujuan yang jelas. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Silakan dipersiapkan, dipimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sampai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 12 MIPA 8 hadir dengan penuh semangat pagi-pagi ini karena ini merupakan minggu terakhir di SMA Negeri 1 Majalengka. Maka untuk membuat kenang-kenangan hari ini, literasi yang biasanya kita laksanakan mulai dari semester 5 kita akan abadikan, nanti masuk di YouTube loh. Kita terbiasa ya, kadang-kadang kita literasi kemudian kita berkomentar mengambil ya sedikit demi sedikit hikmah yang ada dalam bacaan ya. Insya Allah waktu 15 menit di awal pembelajaran kita, setiap jam pertama akan bermanfaat ya. Terutama untuk memotivasi anda semua untuk menyukai membaca ya, membaca apapun ya, untuk mengimbangi mungkin mungkin boleh sedikit sebagai referensi, tapi membaca insya Allah akan lebih banyak manfaatnya ya, dan itu akan memberikan kita sebuah refleks atau intuisi kita ketika melihat sebuah bacaan, apalagi nanti pada saat kuliah itu banyak sekali tugas-tugas mandiri yang harus melihat pada buku-buku bacaan ya. Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini kita berniat di minggu terakhir literasi kita akan lebih bermanfaat lagi ya. Untuk itu pagi ini akan saya amanatkan untuk anak-anak nasihat ya. Nanti baca dulunya, perkenalkan nama, baca dulunya, kemudian materinya yang kita bawa. Untuk itu saya serahkan kepada saya untuk melakukan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Jessica Fiza, saya dari kelas 12 MIPA 8. Hari ini saya akan membacakan novel yang berjudul Happy Morning, Rahasia Kekuatan Bangun Pagi. Kebiasaan bangun pagi yang berkualitas. Agar kebiasaan bangun pagi kita bermanfaat, tentu saja dibutuhkan bangun pagi yang berkualitas. Artinya, kita bukan sekadar bangun pagi-pagi sekali tanpa makna dan tujuan yang jelas. Dalam hal ini, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah definisi dan ukuran bangun pagi yang dipakai, cara agar bisa bangun pagi, tip bangun pagi yang menyenangkan, dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan saat bangun pagi.
Definisi dan ukuran bangun pagi. Ibu, ayo bangun nak, sudah hampir siang nih. Anak, wah masih malam bu, nanti saja. Ibu, sudah jelang subuh, nanti malam kesiangan. Anak, langsung bangun dari tempat tidur tapi mukanya cemberut. Dialog ringan antara seorang ibu dan anak itu menggambarkan tentang perbedaan ukuran bangun pagi yang mereka pahami. Sang ibu mengingatkan anaknya sudah harus bangun pagi, sedangkan si anak mengatakan belum harus bangun pagi dengan alasan masih malam. Jadi mana yang benar? Nah, persoalan bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan jam berapakah setiap hari idealnya kita bangun pagi. Sebelum matahari terbit, kalau kita melihat kebiasaan tokoh-tokoh sukses dunia atau para CEO perusahaan besar di Amerika dan beberapa negara Eropa, mereka umumnya bangun pagi antara pukul 4.30 hingga 5.30. Saat itu cuaca masih gelap karena matahari belum terbit dari ufuk timur. Kantor-kantor belum buka dan perusahaan-perusahaan pun belum beroperasi. Tapi setiap pribadi sudah bisa melakukan aktivitas di rumahnya masing-masing. Di Indonesia, yang mayoritasnya penduduk menganut agama Islam, ukuran bangun pagi cenderung mengambil patokan beberapa menit sebelum atau saat azan subuh berkumandang, kira-kira pukul 4.30 atau pukul 5. Meski begitu, ada pula yang sudah bangun pada pukul 4. Saat itu masih sangat gelap dan matahari pun belum terbit. Kantor dan perusahaan belum beroperasi, kecuali pedagang-pedagang sayur yang sudah ramai dengan pedagang. Maka dalam konteks Indonesia, waktu yang ideal untuk bangun pagi adalah 4.30 sampai 5. Dengan bangun pada jam-jam tersebut, kita tidak akan terburu-buru. Kita masih punya cukup waktu untuk melakukan serangkaian aktivitas dari sholat subuh, olahraga ringan, membuka ponsel dan internet, atau sekedar menyiapkan pakaian dan perlengkapan kerja. Sehabis mandi pagi pun, kita masih sempat sarapan pagi sebelum akhirnya berangkat sekolah, kuliah, atau bekerja ke kantor. Nah, bandingkan dan bayangkan jika kita bangun kesiangan, katakanlah jam pukul 5.45, pasti kita akan sangat terburu-buru. Apalagi bila kita bangun pukul 6.30 atau pukul 7. Sudah bisa dipastikan kita akan telat ke kantor. Ukuran bangun pagi yang tepat dan ideal itu sangat penting diperlihatkan agar kita tidak bangun terlalu malam sehingga membuat kita masih mengantuk. Dan sebaliknya, jangan pula bangun terlalu siang sehingga kita terburu-buru melakukan aktivitas di sekolah, kuliah maupun kerja. Tingkat keberhasilan kita dalam berbagai hal sangat tergantung pada disiplin kita dalam menjaga kebiasaan bangun pagi. Terima kasih. Nah, di sini dulu. Tadi insya Allah semuanya mendengarkan ya, tidak sekedar mendengar tapi mendengarkan. Beda mendengar dan mendengarkan. Materinya kebetulan ringan ya. Saran untuk mudah bangun pagi, gitu ya, mudah bangun pagi. Katanya kalau itu akan banyak manfaatnya. Tadi ada saran nanti kalau bangun pagi juga jangan terlalu pagi ya. Jam 2 malam kan jam 2 malam terlalu lama ya. Untuk yang muslim sudah kelihatan patokannya menjelang subuh gitu ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi cukup bisa untuk dicerna ya dan bisa dilaksanakan. Ini Biru. So blue. nanti bisa. Ini Bangun pagi. jangan terlalu pagi ini. Apa sih? Oke ya, intinya pesan terakhir mudah-mudahan literasi baca yang merupakan salah satu program dari SMA Negeri 1 Majalengka akan bisa diimplementasikan dalam diri kita masing-masing ya, sehingga nanti udah lepas dari SMA 1 Majalengka masih suka membaca.
gitu ya. Untuk Ana dan Mas ini ada, kamu suka baca nggak dulu? Suka ya. Nah, untuk mendukung kesukaannya, Bapak kasih buku mau? Punya buku baru yang masih disegel Bu ya. Ini untuk apresiasi ya. Tapi tidak bisa semuanya ya untuk mengapresiasi Pak Dokter 58. Tapi paling tidak nantilah kalau yang nilai PSAJ-nya tertinggi Bapak kasih apresiasi. Udah kelihatan nih. Tapi sudah digabung dengan exam. Sudah digabung dengan exam. Ya, gimana? Judulnya Dahsyat Keajaiban Berpikir Positif. Oke, terima kasih. Untuk itu di 15 menit pertama sudah kita isi dengan kegiatan literasi. Mari kita lanjutkan pada materi pembahasan persiapan ujian akhir sekolah atau PSAJ ya, penilaian sumatif akhir jenjang. Mudah-mudahan seluruh warga MIPA 8 sukses ya. Amin. Sukses sekarang, esok dan nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Akunya kelihatan nggak? Kelihatan. Ini di sini. Saya kelihatan ya. Dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan saat bangun pagi? Sampai jumpa di versi terbaik kita masing-masing. Sampai jumpa di versi terbaik kita masing-masing. Dan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan saat bangun pagi? Noel lah. See you guys. Padang terkangen. Assalamualaikum sepada. Jangan pulang ya. Jangan lupain kenangannya semuanya. Bye-bye. Semoga hamba bisa punya bis 100 agar warga Sepadan bisa bekerja dengan hamba dan hamba bisa. Amin. 2024 sukses semua. Amin. Yang datang pasti akan pergi. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi dan bisa menjadi orang yang sukses dan bahagia. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Selanjutnya. Saya. Semoga kita sukses semua. Jangan lupa sama sepada. Oke. Nanti kita bawa anak bareng. Terus. Dadah. Sepadan Horas. You to the moon. Sampai jumpa di versi terbaik kita masing-masing. Dimas Mabar. Sayang kalian saya semua. Dadah, sampai jumpa lagi. Melupakan kenangan antara kita semua.
best. Makasih buat kenangannya. I love you, Spada. Jangan nangis, jangan nangis. Keadaan itu satu kata tapi bagi lama. Padan, ya soleh-soleha, selamat. Cinta.